Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertemuan ke-6 untuk matematika ekonomi 2, materinya adalah diferensial fungsi majemuk part kedua. Untuk materinya sudah saya share di e-learning. Berikut adalah video penjelasan dari materi yang ada. Oke, saya share screen materi yang saya upload di e-learning. Nah, jadi minggu kemarin kan kita sampai nilai ekstrim ya, yang ini. Sekarang materi hari ini dimulai dari optimasi bersyarat. Dalam kenyataannya seringkali kita harus mengekstrimkan atau mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Kasus optimasi bersyarat semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ekonomi, misalnya seorang hendak memaksimumkan utilitas atau tingkat kepuasan, tetapi terikat dengan fungsi pendapatan, atau sebuah perusahaan ingin memaksimumkan laba, namun terikat dengan fungsi produksi. Pengganda Lagrange, perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain, seperti contoh yang tadi, dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya adalah membentuk fungsi baru disebut fungsi Lagrange, yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange, lambda, dengan fungsi kendalanya. Misalkan di sini hendak mengoptimalkan Z, suatu fungsi Z, yaitu fungsi Z terdiri dari X, Y, dengan syarat harus terpenuhi U, yaitu fungsi kedua, Gx, Y. Maka fungsi Lagrange-nya adalah Fx, Y, lambda, ini ada lambda tambahan di sini, fungsi Lagrange, yaitu sama dengan Fx, Y plus lambda X, Y. Nilai ekstrim dari Fx, Y, lambda dapat dicari dengan formulasi masing-masing derivatif parsial pertamanya sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya disama dengan K0. Ini Fy ya, seharusnya Fy yang di sini. Fx ini artinya turunan pertama fungsi X, Y, lambda diturunkan terhadap X. Turunan pertama terhadap X. Jadi ada Fx plus lambda Gx sama dengan 0. Kemudian diturunkan pertama juga terhadap F, terhadap Y. Jadi Fy, X, Y, lambda, ada turunan Fy dan lambda Gy sama dengan 0. Pengganda Lagrange atau lambda adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat sebagai pembantu. Syarat di atas merupakan syarat yang diperlukan untuk menghitung nilai ekstrim dari fungsi yang baru dibentuk. Dan karenanya disebut sebagai syarat yang diperlukan atau necessary condition. Dalam hal ini, nilai ekstrim tadi adalah maksimum bila Fx ini artinya turunan kedua terhadap X kurang dari 0, dan Fy artinya turunan kedua dari fungsi F terhadap Y juga kurang dari 0, maka terjadi kondisi maksimum. Ini minimum ya, yang kedua ini diedit minimum. Kemudian terjadi minimum bila turunan kedua dari fungsi F tersebut diturunkan terhadap X lebih dari 0, dan turunan kedua dari fungsi tersebut dari Y diturunkan terhadap 0 lebih dari 0. Ini terjadi kondisi minimum. Contoh, untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh. Jadi ada dua fungsi. Di sini fungsi Z 2X plus 2Y dengan syarat X plus Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi Z tersebut. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya, maksimum atau minimum. Jadi, kita bentuk fungsi X, Y tadi, yang Z kan 2X plus 2Y, ini fungsi yang besar. Kemudian, yang ini dikalikan dengan lambda.
Ini 8-nya dipindah ruaskan disama dengankan 0, sehingga dia menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8, kemudian dikalikan dengan lambda. Kemudian diperoleh hasil perkaryanya sebagai berikut. Kemudian agar ekstrim, maka dicari turunan pertamanya disama dengankan 0. Ini turunan pertama terhadap fungsi X, maka diambil yang mengandung X saja, yaitu yang 2X dan lambda X kuadrat. 2X turunannya 2, lambda X kuadrat turunannya adalah 2 lambda X. Disama dengankan 0, sehingga diperoleh lambda sama dengan min 1/X. Ini bagaimana cara mencarinya? Jadi ini 2-nya dipindah ruaskan, kan menjadi min 2 ya. Min 2 dipindah ruaskan, kemudian X-nya dihilangkan. Jadi masing-masing sebelah kiri dibagi X, maka sebelah kanan juga harus dibagi X untuk menghilangkan X yang ini. Sehingga di sini X-nya hilang, tetapi yang di sini menjadi min 2/X. Ya, masing-masing dibagi X. Kemudian agar 2-nya 2 lambda menjadi lambda saja, maka dibagi 2 sehingga menjadi min 1/X. Lambda sama dengan min 1/X. Kemudian turunan pertama terhadap Y. Kita perhatikan variabel yang mengandung Y hanya 2Y dan lambda Y kuadrat, sehingga turunannya 2 plus 2 lambda Y. Kemudian disama dengankan 0, sehingga diperoleh lambda sama dengan min 1/Y. Cara mencarinya bagaimana? Jadi 2-nya dipindah ruaskan, kan menjadi min 2. Kemudian sebelah kiri ini untuk menghilangkan variabel Y, maka masing-masing dibagi Y. Sehingga sebelah kiri Y-nya hilang, sebelah kanan tinggal dibagi Y, seperti ini. Kemudian agar lambdanya menjadi lambda saja, tidak 2 lambda lagi, masing-masing dibagi 2. Sehingga di sini tadi yang sebelumnya min 2 per Y menjadi min 1/Y. Oke. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 diperoleh min 1/X sama dengan min 1/Y atau X sama dengan Y. Menurut fungsi kendala tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Ini bisa disubstitusi salah satu untuk mencari nilai salah satu, nilai X maupun nilai Y. Ini X-nya diganti Y, karena X sama dengan Y maka mengakibatkan ini juga Y kuadrat, sehingga 2Y kuadrat sama dengan 8, dibagi 2 masing-masing menjadi Y kuadrat sama dengan 4 dan Y sama dengan plus minus 2. Karena Y, X sama dengan Y ya tadi, karena Y-nya plus minus 2, maka X-nya juga plus minus 2. Sehingga nilai Z itu fungsi kendalanya. Oh, maaf, nilai Z itu yang ini ya. Yang ini. Nilai Z-nya adalah 2 plus 2 kali X, 2 kali 2 adalah 4, kemudian 2 kali Y, 2 kali 2 juga 4. 4 ditambah 4, 8. Jadi nilai ekstrimnya plus minus 8. Kenapa ini ada plus minus? Karena di sini kalau di akar hasil bilangannya adalah plus minus ya. Kemudian penyelidikan nilai ekstrimnya, apakah nilai ekstrim tersebut maksimum atau minimum. Jadi dicari turunan keduanya ya. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, maka lambdanya sama dengan min 1/2. Diperoleh dari mana? Tinggal dimasukkan ke dalam sini. Ya. X sama dengan Y, tadi kan X-nya 2, Y-nya juga 2, maka lambdanya adalah min 1/2. Ini ya. Ini lambda sama dengan min 1/X atau lambda sama dengan min 1/Y, sehingga lambdanya adalah minus 1/2. Kemudian turunan kedua dari X, tadi kan turunan pertamanya adalah ini, 2 plus 2 lambda X, sehingga yang mengandung variabel X adalah 2 lambda X saja. Oleh karena itu, turunan keduanya hanya 2 lambda saja, karena 2 lambda X kalau diturunkan terhadap X, tinggal 2 lambda. Kemudian turunan kedua terhadap Y. Tadi terhadap Y, untuk turunan pertamanya adalah 2 plus 2 lambda Y. Sehingga yang mengandung variabel Y hanya 2 lambda Y saja.
Sehingga untuk turunan 2 lambda Y adalah 2 lambda, karena 2 lambda Y diturunkan 2 lambda. Kemudian karena lambdanya sama dengan min setengah, 2 lambda hasilnya adalah minus 1. Min setengah dikalikan dengan 2. Sehingga nilai dari turunan kedua fxx maupun fyy ini kurang dari 0. Kalau keduanya kurang dari 0, maka nilai ekstrim tersebut adalah nilai maksimum. Ya, maksimum ini di sini maksimum jika keduanya kurang dari 0. Kemudian tadi kan Z-nya ada 2 kondisi ya, minus 8 atau plus 8. Kalau maksimum maka diambil Z yang positif, yaitu Z maksimumnya adalah 8. Kemudian karena ini X dan Y masing-masing positif 2, plus 2 dan Y2. Jadi kalau kita masukkan positif 2 kali 2, 4, 2 kali 2 juga 4, maka hasilnya adalah 8. Sekarang ini untuk kondisi pertama, yaitu X-nya positif, Y-nya juga positif. Sekarang untuk X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kenapa dicari kedua kondisi? Karena tadi nilai dari X dan Y adalah plus minus. Nanti kalau nilainya tidak plus minus, jadi tidak perlu ada 2 kondisi, cukup 1 kondisi saja. Jadi kalau nilainya positif saja, cukup dicari 1 kondisi saja. Atau negatif saja, cukup dicari 1 kondisi saja. Sekarang kondisi yang kedua, X min 2 dan Y min 2, maka lambdanya berapa? Lambdanya adalah setengah. Karena tadi kan lambda adalah minus 1 X. Kalau X-nya minus, maka 1 min 1 per min 2. Minus ketemu minus, hasilnya adalah positif. Jadi lambdanya adalah setengah ya. Ini. Kemudian turunannya tadi 2 lambda ya, sudah saya jelaskan. Karena lambdanya adalah setengah, maka hasil dari fxx dan fyy adalah 1, karena 2 kali setengah adalah 1. Oleh karena itu masing-masing ini nilai ekstrimnya adalah nilai minimum. Karena ada 2 kondisi di mana turunan keduanya adalah lebih dari 0. Sehingga Z minimumnya adalah min 8. Dari mana? Tadi Z kan sama dengan 2X plus 2Y. Kalau X dan Y-nya minus 2, maka Z-nya adalah minus 8. Oke, untuk yang kedua ini Anda amati sebagai latihan, jadi metodenya sama dengan cara pertama. Ya. Sekarang kondisi Cantaker. Metode Cantaker merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimasi bersyarat. Jika dalam metode pengganda Lagrange, kita mengoptimumkan fungsi terhadap kendala yang berbentuk persamaan. Maka dalam metode Cantaker, kita mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap sebuah fungsi yang berbentuk pertidaksamaan. Ciri-ciri pertidaksamaan itu tidak berbentuk sama dengan, ciri-cirinya berbentuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, bentuk permasalahannya biasanya berupa maksimumkan fungsi tujuan, jadi ada fx, y terhadap kendala gz, gx, y ini seharusnya bentuknya pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0. Atau meminimumkan fungsi x, y terhadap kendala gx, y bentuknya lebih dari sama dengan 0. Prosedur penyelesaian ditempuh melalui 2 macam cara, yaitu melalui metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi Cantaker atau langsung menggunakan metode Cantaker sendiri. Proses metode Cantaker menggunakan metode Lagrange dimodifikasi dilakukan sebagai berikut. Jadi ini kondisi yang pertama ya. Anggap kendala pertidaksamaannya adalah sebuah persamaan. Jadi Gx, Y-nya dianggap sama dengan. Kemudian selesaikan masalahnya dengan metode Lagrange biasa, seperti yang tadi, hingga diperoleh nilai optimum yang dicari.
Khusus dalam hal ini, fungsi baru Lagrange-nya harus dibentuk dengan cara fx, y, lambda, fx, y min lambda gx, y. Jadi tidak boleh positif ya, tidak boleh dijumlahkan tetapi di minus. Lakukan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambda lebih dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh berdasarkan kendala yang termodifikasi tadi juga merupakan nilai optimum yang berkenaan dengan fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Jika lambda kurang dari sama dengan 0, berarti optimisasi fungsi tujuan fx, y tanpa menyertakan fungsi gx, y sudah dengan sendirinya memenuhi kendalanya. Dalam hal kendala lambda kurang dari sama dengan 0, kendala yang bersangkutan dikatakan bersifat tidak mengikat. Oleh karenanya dapat diabaikan dalam hal lambda lebih dari 0, kendala tersebut disebut mengikat. Sedangkan kondisi Cantaker sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan permasalahan maksimum fx, y terhadap gx, y kurang dari 0 atau meminimumkan fx, y terhadap gx, y lebih dari 0. Tetapkan kondisi Cantaker. Ini kondisi Cantaker ada 3 metode, yaitu fungsi fx, y diturunkan terhadap x dikurangi lambda, fungsi gx, y dikalikan ya ini, dikalikan fungsi gx, y diturunkan terhadap lambda, terhadap x, kemudian disama dengan 0. Kemudian kondisi kedua, fungsi x, y diturunkan terhadap y dikurangi lambda dikalikan fungsi gx, y diturunkan terhadap y kemudian disama dengan 0. Lambda gx, y sama dengan 0 di mana gx, y kurang dari sama dengan 0 atau gx, y lebih dari sama dengan 0. Ujilah 2C yang ini masing-masing untuk lambda sama dengan 0 atau gx, y sama dengan 0 guna menentukan mana diantaranya memenuhi persamaan 2A dan 2B serta pertidaksamaan kendala gx, y. Nilai x dan y memenuhi ketiga kondisi ini merupakan nilai yang mengoptimumkan fungsi tujuan, yaitu fx, y. Ini caranya lebih panjang ya daripada cara yang tadi. Oke, untuk lebih memahami langsung masuk ke contoh saja. Jadi kondisi Cantaker digunakan apabila ada pertidaksamaan di fungsi kendala. Jadi ada suatu fungsi, kita diperintahkan untuk memaksimumkan fungsi tersebut. Maksimumkan fungsi fx, y di mana fungsinya 10xy min 25x kuadrat min y kuadrat terhadap kendala ini x plus y kurang dari sama dengan 9. Dengan menganggap kendala pertidaksamaan berlaku sebagai sebuah persamaan. Jadi ini menggunakan modifikasi Lagrange. Jadi pertidaksamaannya dianggap sebagai persamaan. Jadi x plus y kurang dari sama dengan menjadi x plus y sama dengan 9. Maka berdasar metode Lagrange, tadi di sini dikalikan lambda ya. Jadi kendalanya dikalikan lambda. Karena dianggap sebagai persamaan, maka dipindah ruaskan boleh, sehingga menjadi x plus y min 9. Kemudian di sininya minus, bukan plus. Oleh karena itu fungsinya menjadi 10xy min 2,5x kuadrat min y kuadrat minus lambda dikalikan fungsi kendalanya. Kemudian dicari turunan pertama terhadap 0. Ini turunan pertama terhadap x disama dengan K0. Terhadap x disama dengan K0, maka menjadi, ini yang mengandung x, ini ya 10xy diturunkan menjadi 10y. Kemudian yang mengandung x ini min 2,5x kuadrat menjadi min 5x. Kemudian ini juga min lambda x diturunkan menjadi min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan ini 10y min 5x.
Kemudian diturunkan juga fungsi tersebut terhadap Y menjadi 10X, ini 10X, ini kalau diturunkan maka Y turunannya menjadi 10X. Kemudian min Y kuadrat turunannya min 2Y. Min lambda Y, ini kalau dikalikan menjadi min lambda Y, turunannya adalah min lambda. Dari persamaan pertama dan kedua, ini kan dilakukan eliminasi ya. Jadi persamaan pertama dan kedua sehingga diperoleh X sama dengan 0,8Y. Itu diperoleh dari persamaan pertama dan kedua ini dilakukan eliminasi. Kemudian menurut kendala kan tadi X plus Y sama dengan 9. Kemudian karena ini X sama dengan 0,8Y, maka X-nya bisa diganti menjadi 0,8Y plus Y sama dengan 9. Sehingga mengakibatkan Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 5, maka X-nya berapa? Kita cari X bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan kedua. Ya, bisa menggunakan persamaan 1 atau kedua. Sehingga Y sama dengan 5 min X. Sebentar, Y sama dengan 5 min X. Ini dari dari sini juga bisa ya. X plus Y sama dengan 9. Kan ketemu Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. X-nya tinggal 9 min 5. Kalau dipindah ruaskan, nilainya adalah 4. Jadi bisa juga dicari di persamaan ini kalau bingung. Tinggal Y-nya diganti sama dengan 5. Maka X-nya ketemu sama dengan 4, sehingga Fx-Y-nya adalah 135. Diperoleh dari mana? Fx, Y. Jadi nilai X dan nilai Y ini Anda masukkan ke persamaan ini. Karena ini fungsinya kecil ya, maka menggunakan persamaan ini. Jadi nilai X-nya tadi 4 dan Y-nya 5 dimasukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah 135. Kemudian nilai lambdanya berapa? Bisa memilih salah satu persamaan 1 atau 2, masukkan Y sama dengan 5 dan X sama dengan 4, sehingga lambdanya adalah 30. Karena lambdanya positif, berarti X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 yang memaksimumkan Fxy terhadap kendala dianggap bentuk persamaan. Berlaku juga terhadap kendala yang berbentuk ketidaksamaan. Kemudian kedua adalah kondisi Cantaker. Kondisi Cantaker ini turunan terhadap X, turunan pertama terhadap X dan turunan kedua pertama terhadap Y ini sudah dicari di sini ya, sudah dicari di sini. Tinggal dipindah ruaskan lambdanya saja. Nih. Kemudian disama dengankan 0. Jadi lambda yang sebelumnya di sini dipindah ruaskan menjadi negatif lambda. Kemudian disama dengankan 0. Gitu. Jadi ini sudah dicari di langkah pertama tadi. Tinggal dimasukkan turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y. Kemudian yang poin C, lambda dikalikan G, G-nya tadi adalah X plus Y min 9, sama dengan 0, di mana tadi pertidaksamaannya adalah X plus Y min 9 kurang dari 0. Jika lambda sama dengan 0, maka X dan Y juga sama dengan 0. Agar persamaan AB terpenuhi dan kendala X plus Y kurang dari 0 juga terpenuhi, maka di sini fungsinya harus sama dengan 0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Agar lambdanya sama dengan 0. Kemudian, jika X plus Y min 9 sama dengan 0, maka X sama dengan 9 min Y. Sehingga ini persamaan pertama ya, yang penurunan terhadap X, atau yang ini. Nah, ini ya. Maka 10Y min 45 plus 5Y min lambda sama dengan 0.
45 ini diperoleh dari, bentar, 10 min 45, oh ini, X-nya dianggap 9 min Y. Ya, X-nya dianggap 9 min Y, maka X yang di sini diganti 9 min Y. Kemudian yang B juga begitu, kan ini kalau diganti 9 min Y, 5 kali 9, 45, kemudian 5 dikali min Y adalah min 5 dikalikan min Y adalah plus 5Y. Kemudian yang B juga begitu, 10X, X-nya diganti 9 min Y. Sehingga 10 dikali 9, 90, 10 dikali min Y adalah min 10Y. Dari kedua persamaan ini untuk menghilangkan X ya, jadi tujuannya untuk mencari nilai Y. Dari kedua persamaan ini diperoleh nilai Y sama dengan 5, dan min lambda sama dengan 30. Caranya bagaimana? Dieliminasi. Kemudian jika kita memasukkan Y sama dengan 5 dan lambda sama dengan 30 ke dalam AB, maka diperoleh X sama dengan 4. Ya, jadi sesuai fungsi tadi memaksimumkan 135 F maksimumnya. Jadi sesuai menggunakan metode Lagrange sebelumnya dengan metode Cantaker, maka X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 5. Dan F maksimumnya adalah 135. Dalam pengujian lambda sama dengan 0, juga menemukan bahwa maksimum XY sama dengan 0. Namun karena nilai F45 tadi, F-nya adalah 135, itu kan lebih dari F00. Maka kasusnya sudah memaksimasi sehingga F4,5 lah yang dipilih. Untuk poin kedua ini sebagai latihan ya. Jadi perhatikan penjelasan saya, kemudian amati dari poin kedua atau contoh soal kedua. Sama ya, di Lagrange dulu, kemudian dicari kondisi Cantakernya. Kondisi Cantaker. Nih, yang ini kondisi Cantaker. Kemudian dicari nilai optimasinya. Yang ketiga juga sebagai latihan. Kemudian sekarang homogenitas fungsi. Suatu fungsi dinamakan homogen berderajat n apabila setiap kali hasil variabel bebasnya sebarang bilangan lambda menyebabkan nilai fungsi menjadi lambda pangkat n kali. Dengan demikian zfx, y dikatakan homogen apabila lambda pangkat nz sama dengan f lambda x, lambda y. Jadi di sini kita lihat pangkat dari fungsi tersebut, maka dia disebut fungsi homogen berderajat berapa. Jadi ini kan pangkat fungsinya adalah 3 ya, maka disebut fungsi homogen berderajat 3 karena tinggal fungsi tersebut dikalikan dengan lambda. Jadi ini seharusnya 2 lambda, ini tidak ada pangkat 2-nya ya, karena ini dikalikan lambda tinggal 2 lambda X pangkat 3. Kemudian ini 4 lambda, ini 3 seharusnya, 4 lambda X pangkat 3Y. Kemudian lambda pangkat 3, Y pangkat 3. Jadi lambdanya ini dipangkatkan 3 juga ya. Ini seharusnya 3. Kemudian lambda pangkat 3 dikalikan dengan fungsi awal yaitu 2x kuadrat, x pangkat 3, kemudian 4x kuadrat, x pangkat 3y plus y pangkat 3. Jadi ini seharusnya fungsi ini di dalam ini terjadi typo. Sehingga lambda fx, y lambda pangkat 3z. Jadi lambda tersebut mengikuti pangkat tertinggi dari fungsi yang ada. Seperti ini. Lambdanya juga lambda pangkat 2, lambda pangkat 2, lambda pangkat 2. Kemudian lambda pangkat 2-nya dikeluarkan, kemudian dikali fungsi tersebut tinggal lambda kuadrat fx, y. Jadi lambda kuadrat z adalah fungsi homogen berderajat 2. Oke, soal nomor 3 saya gunakan sebagai latihan. Untuk hari ini ada tugas ya, tetapi tugasnya saya share di grup. Oke, jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan
Anda tanyakan di grup ya, dan apabila ada materi yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan di grup. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.